Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Untuk present dari kelompok 5 ini nanti saya persilakan Saudari Siti Israwati untuk menjadi moderator. Saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan langsung saja kelompok 5 untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang pertama yaitu pengertian merger. Merger adalah proses difusi dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Kemudian terdapat 4 jenis merger sampai saat ini, yaitu yang pertama merger horizontal, yang terjadi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain di dalam bisnis yang sama. Yang kedua, merger vertikal, berupa akuisisi sebuah perusahaan dengan salah satu pemasok atau pelanggannya. Yang ketiga, merger konglomerat, akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok produsen. Dan yang terakhir adalah merger konglomerat, yang terjadi ketika perusahaan-perusahaan yang tidak saling berhubungan bergabung. Selanjutnya, syarat melakukan merger. Menurut hasil J. Hansen, persyaratan yang harus dianalisis terlebih dahulu dari kedua bank yang melakukan merger adalah yang pertama, kondisi keuangan masing-masing bank, merger sesama bank sehat atau karena kolaps. Yang kedua, kecukupan modal. Yang ketiga, manajemen baik sebelum atau sesudah merger. Yang keempat, apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa bank tersebut. Lalu beberapa isu penting yang relevan untuk dianalisis sebelum merger dilakukan antara lain, yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan merger, yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kecocokan pasangan atau partner untuk merger, yang ketiga, bagaimana mengkomunikasikan dengan baik atas rencana merger ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar niat merger mempunyai dampak yang positif di pasar, dan yang terakhir, bagaimana melakukan cara yang akan dilakukan untuk konsolidasi di antara bank yang merger. Baik, selanjutnya yaitu alasan perusahaan melakukan merger. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu yang pertama, pertumbuhan atau diverifikasi. Perusahaan yang meningkatkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar, pasar saham, maupun diverifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi persaingan atau pesaing. Yang kedua yaitu sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak di-merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. Selanjutnya yaitu meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah, yaitu menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemen atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. Selanjutnya itu pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Selanjutnya itu meningkatkan likuiditas pemilik.
Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham yang akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi karena ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihan dengan hutang. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan dan kegagalan merger. Banyak perusahaan atau bank yang mengalami kegagalan saat dilakukan merger, yang disebabkan antara lain, yang pertama, harga yang ditetapkan saat dilakukan merger terlalu tinggi akibat analisis sebelumnya tidak akurat. Yang kedua, sumber pembiayaan merger berasal dari pinjaman berbiaya tinggi. Yang ketiga, asumsi yang salah dengan mengharapkan booming market, yang ternyata terjadi sebaliknya. Yang keempat, tergesa-gesa sebelum melakukan uji tuntas dengan baik. Yang kelima, perbedaan kedua perusahaan terlalu besar. Yang keenam, budaya kerja tidak dapat disatukan. Dan yang terakhir yaitu krisis manajerial karena ingin mempertahankan semua manajemen yang ada di kedua perusahaan. Kedua itu tentang restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek. Perbaikan-perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia. Selanjutnya, jenis-jenis restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset, yakni kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, dan juga anak perusahaan. Jenis yang kedua yaitu restrukturisasi modal atau keuangan, yakni penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laba rugi, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Jenis yang ketiga yaitu restrukturisasi manajemen atau organisasi, yakni penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen atau organisasi ini, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Selanjutnya, alasan melakukan restrukturisasi. Alasan suatu perusahaan melakukan restrukturisasi antara lain yang pertama masalah hukum dalam hal desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Nomor 25 tahun 1999 telah mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat yang kebanyakan di Jakarta dengan anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Keinginan pemerintah daerah untuk ikut menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing menuntut korporasi untuk meningkatkan mengkaji ulang seberapa jauh wewenang perlu diberikan kepada pemimpin anak-anak perusahaan supaya bisa memutuskan sendiri bila ada masalah-masalah hukum di daerahnya. Yang kedua, masalah hukum yang berkaitan dengan monopoli. Perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam monopoli yang telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha harus melakukan restrukturisasi agar terbebas dari masalah hukum. Misalkan perusahaan harus melepas atau memecah divisi supaya dikuasai pihak lain, atau menahan laju produk yang masuk ke daftar monopoli supaya pesaing bisa mendapatkan porsi yang mencukupi. Yang ketiga yaitu tuntutan pasar. Konsumen dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen, apalagi
dalam era perdagangan bebas. Produsen dari manapun boleh ke Indonesia. Hal ini menuntut korporasi untuk memenuhi tuntutan konsumen, antara lain menyangkut kenyamanan, kecepatan, pelayanan, ketersediaan, dan nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen. Alasan keempat yaitu masalah geografis. Korporasi yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah sulit dijangkau perlu memberi wewenang khusus kepada anak perusahaan supaya bisa beroperasi secara efektif. Demikian juga jika dilakukan ekspansi ke luar negeri. Korporasi perlu mempertimbangkan sistem keorganisasian dan hubungan induk anak perusahaan supaya anak perusahaan di mancanegara dapat bekerja dengan baik. Alasan yang kelima yaitu perubahan kondisi korporasi. Perubahan kondisi korporasi sering menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini bisa diciptakan bila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek keorganisasian, misalnya kondisi kerja, sistem intensif, dan manajemen kinerja. Alasan berikutnya itu hubungan holding anak perusahaan. Korporasi yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system, di mana induk dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Semakin besar ukuran korporasi, holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding, yang hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak-anak perusahaan supaya bekerja dengan baik. Semakin besar ukuran korporasi, induk harus rela bertindak sebagai investment holding yang tidak ikut dalam aktivitas, tetapi semata-mata bertindak sebagai pemilik anak-anak perusahaan. Selanjutnya masalah serikat pekerja. Era keterbukaan yang diikuti dengan munculnya undang-undang ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan mendorong para buruh untuk semakin berani menyuarakan kepentingan mereka. Alasan yang kedelapan yaitu perbaikan image korporasi. Korporasi sering mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image baru atau memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholder korporasi tersebut. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu PT Garuda Indonesia mengganti logo perusahaan supaya image korporasi mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu fleksibilitas manajemen. Manajemen seringkali merestrukturisasi diri supaya cara kerja lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, perbaikan jasa dilakukan lebih cepat dan tepat guna. Restrukturisasi ini biasanya berkaitan dengan perubahan job description, kewenangan tiap tingkatan manajemen untuk memutuskan pengeluaran, kewenangan dalam mengelola sumber daya, dan bentuk organisasi. Selanjutnya itu pergeseran kepemilikan. Pendiri korporasi biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah si pendiri menyatakan sudah tua, tidak sanggup lagi menjalankan korporasi tersebut. Perubahan paling sederhana adalah mengalihkan sebagai kepemilikan kepada anak-anak perusahaannya. Tiap cara ini seringkali tidak cukup. Dan alasan terakhir yaitu akses modalnya tidak lebih baik. Akses modal yang lebih baik. PT Indosat menjual sebagian sahamnya di Bursa Efek New York dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak harus membanjiri BEC dengan sahamnya setiap kali membutuhkan modal. Sebagai dampak tindakan ini, struktur kepemilikan otomatis berubah. Jadi baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Persilakan Mbak Odedita untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan mengenai materi restrukturisasi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah perusahaan yang melakukan restrukturisasi itu dapat meningkatkan nilai dari perusahaan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi. Pertanyaan saya, resiko seperti apa yang diverifikasi dalam konglomerat merger mengingat bahwa dua perusahaan ini tidak saling berhubungan? Terima kasih. Andika Hardiansyah, saya persilahkan. Jadi pertanyaan saya, apakah para investor di sini ya atau pemegang saham
itu punya hak untuk menolak keputusan perusahaan untuk melakukan merger. Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, mengapa? Apa alasannya? Saya persilakan Odeya Nisa Haldituani. Langsung saja kan, misalnya saya ini sebagai pemegang saham, tapi di posisi ini saya tidak setuju dengan keputusan merger. Saya tanyakan itu mengenai apakah saya pemegang saham ini bisa menolak keputusan perusahaan untuk merger atau tidak. Baik, terima kasih. Itulah tadi pertanyaan terakhir. Saya persilakan untuk kelompok 5 untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya persilakan kepada Darmawan. Untuk menjawab pertanyaan Waudedita Lestari. Adapun pertanyaannya, apakah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan? Kita ketahui bersama bahwa restrukturisasi perusahaan sangat penting karena perusahaan perlu mengevaluasi kinerja serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja, atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam suatu organisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, itulah tadi jawaban dari Darmawan. Saya persilakan Andika Hardiansyah. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari Saudari Dita, yaitu apakah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan? Menurut saya itu itu akan meningkatkan nilai perusahaan ya, karena pada dasarnya kita sendiri tahu bahwa restrukturisasi perusahaan ini digunakan jika perusahaan ingin melakukan perbaikan secara menyeluruh. Nah, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan, dan juga bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Nah, secara tidak langsung itu kan akan merubah aset kepemilikan dan penggabungan perusahaan dengan melakukan aliansi dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kesejahteraan pemilik saham. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya persilakan kepada Ceurera untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahmi, yaitu resiko seperti apa yang diverifikasi dalam konglomerat merger, mengingat bahwa konglomerat merger itu penggabungan antara dua perusahaan yang tidak saling berhubungan. Baik, resiko yang diverifikasi yaitu ada yang namanya resiko ketidaktahuan konteks, di mana bisa menjadi sebuah resiko ketika keadaan di luar perusahaan tidak dipahami dengan baik oleh pihak yang melakukan penggabungan. Ketidakpahaman konteks dapat menyebabkan kegagalan dalam mengantisipasi keadaan yang mungkin dihadapi setelah penggabungan. Kemudian ada resiko kebiasaan yang merugikan. Resiko dari stakeholder eksternal, di mana resiko dari stakeholder eksternal bisa terjadi ketika stakeholder eksternal tidak mendukung, memahami, dan membantu dalam proses penggabungan. Lalu ada resiko hubungan dengan customers, yaitu salah satu resiko yang mungkin dihadapi ketika melakukan penggabungan, yaitu resiko yang berhubungan terhadap customer dari perusahaan. Pada resiko ini, kemungkinan perusahaan akan memiliki hubungan yang buruk dengan pelanggan karena nilai yang dihasilkan perusahaan tidak sesuai dengan ekspektasi customer. Lalu ada lagi namanya resiko ketidaksesuaian sistem, ada resiko dominasi integrasi, ada resiko budaya organisasi, ada resiko budaya negara.
ada resiko proses manajemen, ada resiko waktu integrasi, ada resiko kekurangan sumber daya. Itulah tadi jawaban dari Ceurera. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Persilahkan kepada Dewi Herianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Andika Ardiansyah. Adapun pertanyaannya yaitu, apakah pemegang saham atau investor punya hak untuk menolak keputusan perusahaan untuk melakukan merger? Jika iya, apa alasannya, dan jika tidak, mengapa? Tahun 2021 kemarin, banyak isu perusahaan-perusahaan besar yang melakukan aksi korporasi merger. Mulai dari Gojek, Tokopedia, sampai yang paling ramai mergernya ketiga perusahaan perbankan syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah secara resmi menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Nah, perlu diketahui, merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Akibat dari dilakukannya merger adalah aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Selain itu, perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Nah, ketika perseroan berencana merger, apakah pemegang saham harus setuju? Bisa iya, bisa tidak. Nah, karena harus sebelum menyetujui ataupun tidak menyetujui, ada ketentuan yang wajib diperhatikan sesuai pasal 126 ayat 1 UU PT. Pertama, perseroan. Pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, dan kedua, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Dan ketiga, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Apabila Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang akan menggabungkan diri menyetujui rancangan merger, maka rancangan tersebut diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS masing-masing perseroan untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, pemegang saham dapat menolak keputusan RUPS terhadap merger yang akan dilakukan. Salah satu alasannya karena pemegang saham merasa tindakan merger tersebut merugikan pemegang saham atau perseroan. Pemegang saham yang menolak keputusan merger berhak meminta perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga wajar. Nah, harga wajar ini ditentukan berdasarkan ketentuan saham yang dapat dibeli kembali oleh PT. Antara lain, pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Dan kedua, jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan. Apabila saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian saham oleh perseroan, maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Nah, yang perlu diperhatikan meskipun terjadi penolakan pemegang saham terhadap keputusan merger, hal tersebut tidak menghentikan pelaksanaan merger. Baik, itulah tadi jawaban dari Dewi Herlianti. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Saya persilahkan kepada Rina. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Andika Ardiansyah. Jawaban saya, pemegang saham dapat saja menolak atau tidak setuju keputusan untuk melakukan merger. Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan untuk merger dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari perseroan. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Tetapi perlu diingat bahwa tindakan penolakan pemegang saham ini tidak akan menghentikan proses merger atau penggabungan. Silakan kepada Dermawan. Pertanyaan dari Andika ini sama dengan pertanyaan dari Wodeya misal Tituani, Tuanti.
Jawaban saya itu iya. Pemegang saham dapat menolak keputusan untuk melakukan merger. Ini diatur dalam pasal 126 ayat 2 UU PT. Salah satu alasan karena pemegang saham merasa tindakan merger tersebut merugikan pemegang saham atau restoran pasal 62 ayat 1 huruf C Undang-Undang PT. Pemegang saham yang menolak keputusan merger berhak meminta perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga wajar yang diatur pada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang PT. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi tambahan jawaban. Saya kembalikan ke penanya apakah menerima jawaban dari kelompok 5. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Saudari Dewi Herianti. Saya kira jawaban yang dilontarkan tadi itu sangat jelas ya dan sangat lengkap. Begitu juga dengan Saudari Dina dan Saudara Darmawan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 5. Untuk pertanyaan terakhir sudah sama dengan pertanyaan yang ketiga. Jadi saya akhiri presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan demikian kita tutup kuliah ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.